kalau demikian status perkara ini sebenarnya masih hidup. Hidup, nggak mati perkara ini gitu loh. Makanya saya bilang ini bukan sesuatu yang mesti euforia. Saya bisa mengatakan justru otaknya Tifa yang perlu dipertanyakan gitu loh. Apakah dia ini waras atau tidak? Diterima kayak gitu jarang. Ini makanya ini banyak anomali loh. Di case ijazah asli Pak Jokowi itu dipalsu itu. Banyak anomalinya. Banyak juga masyarakat menarik benang merahnya gitu loh. Menduga-duga itu. Wah ini pasti ada invisible hand yang bermain. Ketika mereka ini ditahan gitu ya. Mereka akan cakar-cakaran. Mereka akan tercerai-berai. Tapi jangan sampai celah-celah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memikirkan bahwa ini bisa mengulur-ngulur waktu. Perkara ini 100% masih hidup. Nyawanya ada di Jaksa. Selamat datang lagi di spesial interview cumi-cumi.com, pemirsa dimanapun berada. Ini podcast yang selalu menghadirkan topik spesial dengan narasumber yang spesial juga. Dan hari ini saya ngobrol dengan Bang Andi Azwan. Bang ini Siap. Ini kayak Bos Vincent. Kayak nggak sesegar biasanya, Bang. Oh, tetap segar lah Tetap kita, segar, Vincent. Ya kan? Kita harus tetap segar dia, apalagi yang namanya perjuangan itu jangan kendor ya, gaspol terus ya, kan. Ya. Oke. Nah, ini kan kemarin kita dengar putusan sela sidang Dr. Tifa. Ya. Di sidang itu di putusan hakim eksepsi Tifa diterima. Dan formulasinya di luar itu didengar sidang tidak dilanjutkan, perkara tidak dilanjutkan. Maksudnya apa tuh, Bang? Ya itulah, mereka kan selalu mencoba membuat framing, mencoba mengglorifikasikan bahwa putusan sela itu adalah putusan bebas ya buat mereka untuk tidak lagi dilanjutkan ya. Posisi mereka sebagai terdakwa kan seperti itu. Yeah. Makanya juga lupa ini kan putusan sela, belum masuk ke pokok materi, ya kan? Artinya memang ada cacat formil lah, cacat prosedur yang dibuat oleh jaksa penuntut umum kepada mereka yang di-challenge oleh penasihat hukum, ya kan? Saya kan mengikuti dari 1 sampai ke 4 yang terakhir putusan sela itu. Jadi yang kalau kita lihat di sini, ya memang apa yang dilakukan mereka semua akan dia cari untuk bisa keluar dengan putusan sela itu. Nah juga yang menarik apa yang dikatakan oleh majelis hakim ya, mereka bijak juga untuk mengatakan itu bahwasanya putusan sela mereka diterima, tapi jaksa bisa men-challenge juga, artinya memperbaiki. Itu ada dalam pernyataan hakim? Ada pernyataan hakim yang terakhir. Ya ada yang pasal 206 ayat 4 ya, dan juga pasal 75 ayat 4. Itu disebutkan bisa melakukan perlawanan atau perbaikan gitu loh. Jangan dilupain nih perbaikan, disebutin kok di perbaikan. Saya di dalam pada saat itu. Oke, jadi masih ada kesempatan. Berarti ini ada bukan kesempatan 7 hari. Keputusan kemarin itu bukan final. Bukan final, itu keputusan itu. Ya kalau mereka kan euforia biasa lah. Ya, yang menarik setelah mereka keluar dari persidangan itu kan di hadapan beberapa jurnalis mainstream ya, TV-TV nasional itu ya mereka mengglorifikasikan dengan perjuangan mereka. Ya kita juga tidak bisa menutup mata ya, selamat bahwa mereka bisa mendapatkan putusan sela yang diterima itu. Ya tapi itu kan bukan sesuatu yang namanya langsung absolut dia bebas, enggak. Ya kan? Karena belum juga masuk ke pokok materi gitu loh. Nah inilah kita menyerahkan semuanya kepada jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dalam 7 hari ini ya harus membuat yang namanya perbaikan pasal-pasal itu. Karena kan obscure libe kan, tidak jelas gitu. Karena ada pasal yang dipakai itu di Undang-Undang KUHP lama. Ya, KUHP lama, kemudian juga KUHP yang baru itu yang membuat mereka apa nih konsistensinya gitu loh. Mau pakai yang lama atau pakai yang baru kan gitu. Ya. Kan juga kalau di dalam KUHP lama KUHP baru itu ada lex favorio gitu kan. Artinya menggunakan pasal-pasal di mana itu menguntungkan untuk terdakwa itu. Ya kan? Ya itu kan salah satu begini loh, agak membingungkan juga.
kita juga lihat waktu di Polda Metro Jaya kan juga membingungkan juga, ya kan? Akhirnya mereka ya dibebaskan gitu loh Oke. oleh Berarti jaksa. kan Tifa itu mempersoalkan misalnya soal tindak kejahatan itu ada di mana, waktu, ruang, dan Lokus, oh ya locus lokus sama tempus delicti. tempusnya, deliktinya kan. Ya kalau kita melihat ya sebetulnya yang juga salah satunya adalah pelapornya kan, bahwa Ya, itu kompol Sarip ya bukan ini. Ya itu kalau teknis-teknis itu kan ya jaksa lah yang bisa menyimpulkan untuk itu. Ya wajar kalau mereka juga men-challenge itu. ya, Tapi kan kita ingat ada undang-undang dari MA itu mengenai masalah tempat ya untuk betul, persidangan itu. betul. Ya kalau kita melihat kan ada alasan tertentu ya bahwa kenapa tidak di Pengadilan Jakarta Jakarta Selatan. Selatan ya. Karena ada hal-hal yang teknis, misalnya apa ya tempatnya sempit ya. Dan juga ada perbaikan-perbaikan secara untuk renovasi. Ya, tidak mungkin kan tempatnya di situ gitu loh. Maka dicari jalan tengahnya itu adalah di timur. Emang timur luas sekali itunya. Artinya lebih luas lah daripada di selatan. Dan itu masih di area Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jakarta. Iyalah masih lah. Jadi sebenarnya itu bukan persoalan. Itu bukan suatu persoalan gitu kan. Undang-undang dari MA-nya juga udah ada. Yang dipersoalkan juga kan masalah kan yang Roy DKK itu kan. Ya. Kenapa mesti Roy dan kawan-kawan? Ya, ya terus terang sih memang untuk bisa apa namanya memberikan suatu argumen itu apa yang dilakukan itu memang harus diberikan penjelasan yang seutuhnya kepada mereka dari jaksa penuntut umum maupun juga ya dari Mahkamah Agung mengenai masalah Roy dan kawan-kawan itu ya. Oke. Tapi yang jelas kali itu kan hal yang sangat minor menurut saya loh. Ya kan? Lalu juga mereka kan memang bersama-sama untuk melakukan tindak kejahatan. Tapi kalau abang kan ikut ya persidangan itu ya. Yang kalau menurut pendapat abang ini, menurut sepenglihatan abang, dakwaan yang disampaikan jaksa itu udah kuat belum? Iya, kalau apa yang disampaikan jaksa itu, ya itu kembali lagi saya bilang. Kalau kita bilang kuat, buktinya di challenge, eksepsi mereka diterima. Kan gitu kan. Ya kita nggak bisa memberikan suatu komen yang sangat teknis lah apa yang dikatakan jaksa. Ya kalau lawyer ya mungkin yang senior atau apa mereka juga bisa membaca itu kelemahan-kelemahan itu ada kelemahan-kelemahan itu. Kalau nggak punya kelemahan itu nggak mungkin itu di challenge oleh mereka dengan eksepsi itu diterima kan gitu. Tapi yang jelas menarik apakah ini adalah strategi jaksa ataupun ada memang let it flow seperti itu ya kan kita nggak mengetahui behind the skin-nya itu. Tapi yang jelas ya pasal 75 ayat 4 ya. 206 ayat 4 kalau 206 ayat 4 kan verse ya. Apa artinya perlawanan kan verse kan ya. Nah, itu kan pasti berbulan-bulan tuh. Itu agak lama tuh. Betul. Ya kan karena pengadilan tinggi kan. Nah, tapi kalau pasal 75 ayat 4 itu kan hanya perbaikan. Jadi kan dibuat lagi namanya dakwaan baru gitu. Dakwaan baru. Jadi buat dakwaan baru ya itu lebih elegan buat kita sih. Oke. Jadi kalau demikian status perkara ini sebenarnya masih hidup. Hidup, nggak mati perkara ini gitu loh. Makanya saya bilang ini bukan sesuatu yang mesti euforia yang digaung-gaungkan mereka untuk mempengaruhi opini publik bahwa itu adalah bebas murni. Enggak lah. Semua juga lawyer juga dan jaksa-jaksa juga mengatakan enggak lah. Oke. Dan kemudian kemarin setelah itu Tifa menunjukkan bukti baru katanya. Iya, itu yang menarik itu. Itulah yang saya menarik buat saya karena bukti-bukti yang dilakukan dan selalu mengatakan itu. Yang kemarin ya, sebelum hari Kamis kemarin lagi waktu pembacaan eksepsi itu, kemudian di-challenge sama jaksa lagi, ya kan? Itu dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah ke UGM ataupun diundang UGM. 2017 ke atas baru diundang katanya. Padahal catatan itu ada ulang tahun ya. Disnatalis UGM. Kemudian waktu dia wali kota juga diundang sebagai lulusan terbaik Fakultas Kehutanan UGM gitu loh. Artinya ini bukan sesuatu yang dikatakan oleh Tifa itu 2017 ke atas baru diundang kan. Nah itu ngaco lagi dia. Ya kan? Ya inilah Tifa ini, Dokter Tifa ini.
Jadi dia selalu membuat suatu blunder, dia membuat suatu informasi yang tidak dia update dulu misalnya. Dia cari dulu gitu. Iya. Ya jadi asal nyeblak aja dia ngomong kayak gitu loh. Yang kemarin lagi menarik lagi. Yang dia katakan mengenai, ini saya bawa ya, mengenai ijazah. Ya, ijazah Jokowi ini, ya kan, 100 nih Ya. meterainya. Dia bilang itu ijazah sarjana muda. Ya kan? Yang hijau, meterai hijau itu ijazah sarjana muda. Ya kan? Yang betul ada ijazah warna merah. Wah, meterainya. Ini teman Pak Jokowi juga. Ya. Seangkatan dia, cuma dia lulusnya lebih cepat beberapa bulan karena di wisudanya di bulan Mei. Kalau wisuda bulan Mei, bulan Februari meterainya warna merah dan 100 rupiah, nggak ada 500 rupiah. Ya, jadi apa yang dilakukan mereka ya selalu akan kembali ke awal lagi yang sudah kita katakanlah membuat Sudah diklarifikasi, diklarifikasi dan diluruskan. sebagainya ya. Dia akan buat lagi seperti ini gitu loh. Nah inilah, dan bagaimana tidak nih, ini 100 perak juga. Ya kan warna hijau. Sarjana. Ini yang wawancara bulan? Nah ini Pak Waryono itu di bulan Agustus kalau nggak salah. Di atas Mei lah ya. Di atas Mei. Ini sarjana. Yang November. Ya. Ini juga sarjana. Gitu loh. Ya kan? Enggak Jokowi. Nah ini Jokowi kan. Warna hijau. Ya sarjana gitu loh. Mana ada dia bilang sarjana muda. Tahun 80 itu memang terjadi yang namanya masa peralihan gitu loh. Tahun 80 itu. Perubahan-perubahan mendasar lah. Dari kurikulum maupun juga dari peraturan-peraturan pemerintah mengenai ijazah, mengenai yudisium dan sebagainya, mengenai gelar-gelar juga. Yeah. Gitu loh. Jadi bukan semata-mata bahwasanya ini UGM ini wisudanya itu wisuda sarjana muda dengan materi yang warna hijau. Tapi terkonfirmasi nggak sih ke UGM soal? Ya terkonfirmasi. Dan mereka ini adalah sebagai saksi juga yang dikatakan ada 14 orang itu. Yeah. Itu saksi gitu loh. Ya, dan ijazahnya kan sudah ijazah pembanding mereka udah di sana. Yang menarik Vincent, waktu itu saya tanyakan dengan Al-Katiri, dengan Ajis, punya nggak sih bukti, barang bukti? Punya nggak saksi-saksi yang sama Pak Jokowi itu ataupun ijazah pembanding? Tidak punya sama sekali, diakui oleh mereka. Di salah satu stasiun TV, saya dengan Ajis pengacaranya Tifa itu, di catatan demokrasi TV One, itu jelas dia katakan tidak punya barang bukti, tidak punya saksi. Artinya kan makanya mereka ngotot minta kan. Ya, minta berkas itu. Berkas, apakah tadinya kan berkas dirubah, dia minta apa namanya, daftarnya saja gitu kan. Karena mereka nggak punya itu gitu loh. Ya wajar karena gini, jaksa masih berpikir kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Wah ini senjata kami dong, masa kita harus berikan gitu kan. Yeah. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini yang berlaku 2 Januari 2026 memang harus diberikan daftar itunya. Apa? Daftar barang bukti. Barang bukti. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya dikasih kemarin. Saya kurang tahu selanjutnya, tapi dalam perdebatan itu memang diminta oleh majelis hakim untuk diberikan. Yeah. Ya, saya rasa mungkin ya pastilah karena perintah majelis hakim pasti kan diberikan lah. Betul. Untuk itu gitu loh. Itulah ini membingungkan betul. KUHP lama, KUHP baru ini. Kalau memang persoalannya itu setelah 2 Januari itu enteng aja 1 KUHP kan. Ini sebelum 2 Januari 2026. KUHP lama. Semua penyusunan KUHP lama kan. Dan juga kan kalau kita lihat tempusnya itu kan, itu banyak di bulan apa? Maret, April. Coba. Sedangkan ini udah 1 tahun lebih ya. Dan setelah 30 April itu kan luar biasa dia punya ini loh. Apa namanya, hoax-nya, fitnahnya, pencemaran, banyak sekali. Ya kan, yang paling menarik itu
yang membuat orang banyak kesal itu juga termasuk ya Pak Jokowi dan keluarganya ya bagaimana mereka membuat vlog gitu kan atau membuat podcast itu di makam keluarganya Pak Jokowi. Dan ada kata-kata bahwa ibunya Jokowi itu bukan ibu sebenarnya, ada dibilang ibu sambung, ya kan? Terus dibuat joke lah oleh Roy Suryo, ya kalau pendek ya disambung-sambung itu kan. Gila lah saya bilang. Ya, itu kalau dimasukin luar biasa. Kalau dimasukin dakwaan. Tapi itu gak ada di dakwaan. Ya karena kan dari 30 April yang dihitung itu kan dari bulan apa itu? Januari sampai April. Nah diambil kan yang Maret, April itu. Tapi kalau itu di ini kan waduh panjang. Itu lebih ganas lagi sebetulnya. Ya kan? Apa yang dikatakan otaknya Jokowi oleh Dr. Tifa itu melalui penelitian dia neuroscience behavior. Katanya kecil. Otaknya kecil dan itu tinggal diketapel aja gitu kan. Saya bisa mengatakan dia otaknya justru otaknya Tifa yang perlu dipertanyakan gitu. Apakah dia ini waras atau tidak? Ya kan? Tapi faktanya kan emang akhirnya diterima eksepsinya. Eksepsinya diterima. Bagaimana diskusinya di kalangan teman-teman relawan? Ya terus terang relawan juga shock ya, kaget juga terus terang masalah ini ya. Kan tidak semuanya relawan ini adalah lawyer ataupun berpraktek secara langsung. Kan ada lawyer tidak berpraktek ya. Yang mungkin juga dia nggak tahu tentang ini atau teori-teoritis saja kan. Kalau yang berpraktek pasti paham untuk itu. Ya saya juga kaget mendengar karena saya di dalam tuh juga kaget gitu. Dan pengacara hukumnya Pak Jokowi juga kaget gitu. Tapi tanda-tandanya waktu dibacakan itu kelihatan. Gitu loh. Oh dari awal itu ya, ketika hakim mau membacakan putusan sebelum bacakan putusan itunya, kan kronologis kenapa yang semua dibacakan, itu kelihatan. Tapi yang menarik ya, bahwasanya itu bukan artinya batal demi hukum untuk perkaranya, enggak. Sidang perkara atau sidang materinya tidak. Tapi adalah untuk yang cacat formil itu. Tentang pasal-pasal itu. Pasal 3235. Jadi itulah yang harus diperbaiki. Bukan pasal 3235 gitu. Dengan KUHP lama, KUHP baru. Ambiguitas itu jadinya. Ya kalau coba gini. Pasal 310 jatuhnya mana? 433 kan? Jadi mau pasal yang mana dipakai gitu. Karena beda, masing-masing artinya beda. Kalau 310 kita bilang itu adalah KUHP baru, ya beda artinya dengan KUHP lama. Ya kan? Makanya harus satu, mau lama atau mau baru. Tapi kan karena posisinya sekarang, kalau saya lihat yang diminta yang baru, KUHP baru. Iya, karena proses penyidikan masih pakai KUHP lama. Iya. Tapi begitu di persidangan mestinya pakai KUHP baru. KUHP baru. Itu yang terjadi gitu. Jadi harusnya kan jaksa paham itu. Ya itulah makanya saya juga nggak paham. kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau begitu ada apa? Ya saya nggak bisa mengatakan ada apa ya. Ya mungkin juga jaksa kurang fokus kali ya dalam hal ini. Ini ada KUHP lama, ada KUHP baru. Dan masing-masing juga artinya kan berbeda lah. Persepsinya hakim ya, ini harusnya KUHP baru gitu kan. Ya, kalau persepsinya jaksa kemungkinan ini tetap pakai KUHP lama dan nanti juga bisa digabungkan dengan KUHP baru. Karena ada Lex Favorio itu. Ya, Lex Favorio itu. Nah inilah aku bilang yang membingungkan yang terjadi gitu. Ya persepsinya masing-masing berbeda gitu. Ya biar bagaimana kan yang memutuskan hakim. Ya kita harus ikuti apa yang diminta hakim gitu. Nah kemudian ini kan bolanya di tangan kejaksaan sekarang. Ada nggak komunikasi Bang, relawan atau kuasa hukum? Aduh. Relawan nggak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan kejaksaan. Kalau penasihat hukum Pak Jokowi pastilah mungkin ada kali ya yang ditanyakan misalnya gitu. Tidak ada intervensi sih sebetulnya. Justru kan kita ini ingin melihat ya what happened the next-nya gitu. Ya ini kan ada waktu 7 hari yang harus disempurnakan dengan menggunakan KUHP baru ini ya. Dan dikembalikan kepada PN Jakarta Timur untuk itu. Tapi kan ini banyak aspeknya Bang. 7 hari itu cukup nggak? Cukup lah. Itu kan cuma pasal-pasal yang ini aja kok. Masalah diubah KUHP baru. Disesuaikan dengan KUHP baru. Iya. 2 hari juga cukup.
Berarti tinggal nunggu 7 hari. Ya kan 7 hari kan kalau menurut undang-undang. Hmm. Ya kalau 3 hari Senin dia masukkan kan masih masuk. Oke. Ya kan? Ya. Atau kan Selasa dia masukkan masih masuk. Ya tinggal nanti kan dischedule-kan lagi kan untuk sidang berikutnya gitu. Oke. Kalau Pak Jokowi sendiri ada tanggapan nggak, Bang? Saya belum ada komunikasi dengan Pak Jokowi ya. Tapi Pak Jokowi kan pasti kan memonitor. Pasti juga kuasa hukum beliau, ya itu kan sudah ada komunikasi lah. Menjelaskan juga pasti ke Pak Jokowi gitu loh. Oke. Ya. Jadi kita ini, relawan-relawan ini, kita ini memantau. Saya sendiri dari sidang pertama sampai yang kemarin itu, saya hadir terus. Dan beberapa dari teman-teman ya, militan G08 Nusantara ini hadir ya. Dari Laskar Anti Korupsi Indonesia yang juga bagian dari kita hadir. Jokman Nusantara Bersatu pun juga hadir di situ. Ya kan? Karena apa? Kita perlu hadir biar kita juga memberikan suatu informasi yang kontra narasinya mereka gitu loh. Ya kan, kepada publik. Ya kan kita paham, kita lihat sendiri bagaimana ketika mereka selesai dalam sidang gitu kan, membuat suatu propaganda. Oke, betul. Itulah yang harus kita berikan kontra narasinya gitu. Nah, Bang Andi, sebagai orang yang mengikuti perkara ini dari awal, ya, terus tiba-tiba kemarin seperti anti klimaks. Ini bukan anti klimaks ya sebetulnya. Ya maksudnya kita kan berpikirnya linear aja ini pasti lanjut kan. Ternyata masih ada dinamikanya, ini dikabulkan, diterima eksepsinya. Artinya ya kasus ini sementara gantung dulu kan? Iya, betul. Tinggal di hold menunggu ini dari jaksa. Kejaksaan, menunggu jaksa penuntut umum memperbaiki itu, atau apapun langkah hukum yang akan dilakukan. Nah, kalau Bang Andi sendiri melihat proses seperti ini gimana, Bang? Ya kalau kita sih pengen segera cepat selesai gitu, nggak usah ada putusan selah gitu kan. Karena kan pertandingan sesungguhnya itu kan nanti di sidang perkara materinya gitu loh, ya kan. Ini kan yang di hold ini kan cacat prosedurnya aja gitu. Proses administrasinya doang, bukan masuk ke materinya. Sidang materinya gitu. Ya kalau kita pengen cepat lah masuk sidang materinya kan. Jadi ini clear gitu semuanya. Apalagi kan schedule-nya sudah disiapkan semua tuh kalau kita baca PN Jakarta Timur. Itu akan vonis di bulan Oktober. Kalau kita lihat. Oktober ya. Oktober divonisnya. Bersalah atau tidak bersalah gitu oleh hakim. Dan juga kan sudah dischedulekan juga untuk Pak Jokowi kalau nggak salah tanggal 6 Agustus. Tadi, harusnya tanggal 6. Tanggal 6 Agustus. Tapi nggak jadi karena. Ya ini nggak jadi kan di hold dulu ini kan bisa saja. Ya mungkin di akhir Agustus. Gitu kan. Ya tergantung dari PN Jakarta Timur untuk menschedulekan. Yang paling penting adalah tergantung dari mana JPU yang membuat yang namanya perbaikan itu dapat segera diserahkan kepada PN Jakarta Timur. Nah, ini kan mau tidak mau nanti akan berpengaruh ke Pak Jokowi ya. Ya. Apalagi sekarang kan beliau lagi mau safari nih. Kalau tidak salah akhir bulan ini ke NTT. Ya. Nah, gimana nanti kalau ini kemudian jadi bahan pihak-pihak yang selama ini tidak menyukai Pak Jokowi baik secara pribadi maupun dari aktivitas politik dia, misalnya safari kerakyatan yang sekarang dia jalankan. Gimana Bang Andi? Ya dari ini aja kita lihat bagaimana di Lampung kan. Kan luar biasa bagaimana framing dilakukan ya. Kemudian usaha-usaha bagaimana mencegah kan. Ya termasuk ke daerahnya kampung halamannya Vincent nanti nih di NTT nih kan. NTT, iya. Ya bagaimana ya saya terus terang aja kayak PDIP membuat suatu ya gerakan-gerakan juga kan. Ya untuk bisa menggagalkan ya. Quote unquote ya saya bilang itu. Ya dengan narasi-narasi yang dibangun ya. Ya kan kalau kita melihat ini adalah silaturahmi, menurut saya silaturahmi kebangsaan. Ya bertemu masyarakat terlepas bahwa di situ ada unsur partai politik di dalamnya. Karena kan jadwalnya itu juga adalah bertemu dengan relawan-relawan yang mendukung beliau gitu loh. 2 periode itu ya kan. Termasuk yang mendukung dengan Prabowo Gibran itu juga. Dan ya kalau kita lihat dari statistik yang ada kan NTT paling tinggi. Paling tinggi PSI. Ya. Itu kan satu kan paling tinggi dan juga hampir 90% lebih ya. 90% lebih untuk yang perhitungan suara waktu Pak Jokowi aja paling tinggi dia. Oh, untuk Pilpres. Pilpres dulu. Ya.
kalau pileg dia punya 6 kursi di DPRD 1. Nah, Wali partai kota kuat Kupang itu kalau tidak salah itu orang PSI. PSI kan? Ya. Pak Kris Widodo. Ya artinya kan kalau itu satu fraksi dan satu mungkin wakil ketua masuk, bukan? Kalau tidak salah nggak masuk. Oh jadi Tapi satu fraksi mereka punya sendiri. fraksi sendiri. Iya, jadi satu fraksi. Ya. Oke, balik ke soal ijazah ini, Bang. Ini kan kalau seandainya jaksa tidak bergerak, bukan cuma Tifa yang ya ini aja kita lihat pesta-pesta. secara jujur ya. Ini mencoreng muka kejaksaan. Ya, dengan adanya putusan sela yang diterima ini mencoreng muka kejaksaan. Kalau pandangan kita sebagai masyarakat. Dan ya itu kan? jarang ya Bang ya. Jarang putusan sela itu langsung diterima kayak gitu jarang. Ini makanya ini banyak anomali loh. Di case ijazah asli Pak Jokowi itu dipalsu itu. Banyak anomalinya ya. Bayangkan ditangkap ya kan? Ditangkap ya kan. Kita silakan ditangkap. Kalau mereka nggak mau dibilang ditangkap atau apa. Karena sudah dikuatkan oleh perapitnya kan. Pada saat itu sudah ditangkap. Mau ditahan di rutan. Ya. Kemudian dia kemudian diperiksa di rumah sakit Polri. Ya. Itu pun dapat privilege. Oh, di ruangan VVIP. Ya, privilege VIP, dia dapat kan. Kemudian kan nggak ditahan sama sekali di rutannya Polda. Kalau mungkin istilahnya dibantarkan, kalau mereka bilang tidak ditahan. Kalau mungkin dari kita, wah itu dibantarkan, itu ditahan. Kan jadi suatu dilematis untuk bicara itu. Kemudian tidak pernah dalam sejarah itu, ketika itu diserahkan kepada kejaksaan itu dibebaskan. Karena P21 itu kan kejaksaan. Kalau kejaksaan meminta ditahan, kami teruskan, ya ditahan dong. Baru teruskan kan. Ini kan nggak bebas. Jadi anomali gitu loh. Ya. Kemudian, status tersangkanya kan nggak gugur. Walaupun di perapit keduanya, Roy itu nggak gugur. Yang menarik, Tifa ini langsung masuk ke pokok perkara. Berjalan, ya perapit itu. Ya ini kan, ya ini kecerdikan tim mereka. Gitu. Ya saling intipnya seperti apa, ya kan. Nah itulah yang mungkin di luar nalar kita bahwa ini akan mereka lakukan hal itu, ya. Kemudian eksepsinya diterima. Nah itu yang bikin kita terkaget-kaget. Akhirnya banyak juga masyarakat menarik benang merahnya gitu loh. Menduga-duga itu. Wah ini pasti ada invisible hand yang bermain. Ya kan? Ini bukan orang sembarangan yang bermain kayak gini gitu loh. Atau suatu hal yang nature gitu loh. Ini pasti ada relasi kuasa atau invisible hand yang menekan itu. Kalau masyarakat luas untuk menilai itu. Kalau isu benturan kepentingan jaksa polisi itu bukannya terlalu besar untuk nggak ada. Kalau kita lihat tidak ada benturan untuk jaksa dengan kepolisian karena ini mereka satu tarikan nafas dalam hal penjaga hukum Indonesia. Sama-sama aparat penegak hukum dengan tujuan yang sama. Sama-sama, cuma berbeda itunya saja. Ya, yang satu kepolisian, satu kejaksaan. Oke. Terus apa yang bisa dilakukan Bang dalam kondisi seperti ini? Kalau dikondisikan seperti ini ya mungkin menurut saya penasihat hukum ya juga bisa harus in touch ya dengan kejaksaan dan jangan JPU itu gitu. Jadi bisa mengetahui kan ada limited waktunya kan. 7 hari. 7 hari kan harus segera diselesaikan. Ya kalau kemarin saya diskusi juga dengan Bang Rifai gitu di sana di PN itu dia bilang ya ini cepet kok. Kalau kita lihat yang diminta itu ya 2 hari 3 hari selesai. Istilahnya kan gitu. Ya harusnya mereka juga segera fokus gitu untuk bagaimana menyusun lagi nih pasal-pasal yang memang kompetensinya ada mengenai hal yang dilakukan mereka. Oke. Kalau tadi kan Bang Andi bilang di sidang itu hakim mengatakan bahwa ada celah gitu ya. Nah, ya, jadi kalau di sidang itu kan meminta
apakah jaksa mau melakukan perlawanan Atau atau perbaikan. Udah, itu aja. Sesuai dengan 206 untuk Perse ayat 4 ya. Ya. Kemudian 75 ayat 4 itu masalah. Nah, kalau kejaksaan seandainya tidak bisa mengejar itu gugur langsung. Saya nggak bisa katakan itu apakah gugur gitu ya, karena saya belum sampai, saya belum tahu Ya, kemana itu arahnya gitu. kejaksaan. Ya jaksa untuk itu. Tapi ya jelas ya presiden buruk lah. Ya, betul. Ya kan? Berarti ada apa gitu dengan jaksa? Ya kan? Kalau dia lakukan itu. Ada apa dengan jaksa? Jadi gambaran selama ini oleh masyarakat itu akhirnya jadi sesuatu yang dibenarkan nantinya. Ya katanya ini kan dugaan-dugaan yang ya kita katakan tidak Secara mungkin logika. apa gitu kan, secara logika atau apa gitu. Akhirnya kan terjadi itu. Tapi mereka tetap. Ya kan? Ini aja kan sudah seperti dipermalukan loh kejaksaan. Ya kan? Mas. Dan saya yakin JPU yang dilakukan, JPU itu mempunyai kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni lah. Ya. Untuk bisa membongkar masalah ini. Betul. Atau sebagai pengacara negara untuk masalah ini. Nah, mungkin nggak ini strategi, Bang? Nah, itu yang menarik, Vincent. Ya. Kalau menurut saya, makanya saya tidak tahu persis apakah ini strategi atau tidak. Tapi yang jelas apa yang dilakukan mereka ini juga menarik kita cermati gitu loh. Ya kan? Ya mungkin juga bagian dari strategi untuk menyatukan ini mereka gitu kan. Oh, oke. Seandainya itu 7 hari itu benar dilakukan oleh jaksa dan dakwaan barunya itu diterima. Ya. Lalu kemudian Pra Pitro ini kan selesai kedua kemarin, katanya mau ngajuin ketiga. Ketika udah ada nomornya, berarti kan minggu depan dia udah mulai. Nah, itu kan kaitannya adalah permintaan ganti rugi. Ya. Ya kepada Rehabilitasi. Polda. Rehabilitasi namanya Ya, Roy. namanya dia kan. Roy dan Tifa. Kan kalau status tersangkanya kan enggak. Ya. Ya, yang dia ini Yang kan Pra Pit kedua itu ya. Iya, sudah selesai lah kita bicara itu. Ya kan dia minta ini ya kerugian itu yang 200 juta, bukan rehabilitasi nama. Kalau rehabilitasi nama dia bukan tersangka dong. Ya nggak tahu lah materinya seperti apa. Masuk juga ya kalau rehabilitasi nama tapi tersangka. Nah iya dong. Kecuali bebas murni. Kecuali bebas, kecuali tersangkanya itu oleh Pra Pit kedua kemarin dipenuhi kan gitu. Ya kalau orang tersangka ya pasti kan namanya jelek dong. Betul. Masa direhabilitasi? Itu kan masih melekat. Oke, jadi strategi apa sebenarnya ini? Ya. Dan yang melakukan strategi itu siapa sebenarnya? Ya kalau kita melihat itu, ya jaksa penuntut umum itu adalah bagian yang mewakili saksi pelapor. Ya seharusnya yang bisa menjawab itu adalah saksi pelapor, si jaksa. Jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum. Iyalah. Kita nggak bisa. Mana bisa kita ini semua udah disahkan mereka. JPU mau gugurkan, mau lanjut, mau apa kan tergantung JPU itu. Pengacara sebagai pengacara negara. Mewakili saksi pelapor. Tapi kalau menurut keyakinan Bang Andi, bisa jaksa ini bereskan? Bisa. Saya punya keyakinan bisa. Apa alasannya? Ini akan mencoreng namanya kejaksaan secara institusi. Betul. Kita bisa lihat. Dan ini akan bisa menjawab dari dugaan-dugaan masyarakat. Apalagi kita ketahui kan Kejaksaan Agung itu yang katakan rumah induknya dari kejari-kejari seluruh Indonesia itu dan kejati seluruh Indonesia itu. Ya kena bencana kan. Wah. Iya kan. Dan itu meruntuhkan dari wibawanya kejaksaan itu. Kalau ditambah lagi masalah kayak begini disengaja misalnya. Ya katakanlah quote-unquote disengaja lah. Kalau misalnya tidak dilakukan yang namanya perbaikan. Saya katakan kalau tidak dilakukan perbaikan itu saya katakan itu disengaja. Karena ada celahnya. Ya karena ada undang-undangnya ada perbaikannya gitu loh. Dan sudah diminta sama hakim kan. Dan jaksa harus yang mampu. Jaksa harus mampu untuk itu. Itu masih tugas formal kan. Tugas formal dia. Oke. Gitu. Ini makin kesini makin seru. Dan banyak ini plot twistnya. Itulah. Pra Pit Roy yang pertama dikabulkan. Iya. Ya kan. Pra Pit kedua nggak dikabulkan. Jadi saya ingat begini. Waktu Roy Pra Pit 1 dia menang. Euforinya tinggi kan. Wow.
penuh keyakinan pasti akan Rapid kedua. status tersangka dia akan dicabut atau akan menang gitu kan. Tiba-tiba kan ditolak semua. Apa yang dilakukan mereka? Menghujat hakimnya kan. Iya. Dikatain, diapain dengan gitu. Sekarang Tifa menang kan euforia. Ya puji-puji kan? hakim. Luar biasa gitu. Ya, kita nggak tahu nanti kan perbaikan hakim mengatakan, oh ya Ini kita jelas. terima, kita lanjut ke sidang materi, pembuktian barang bukti. Itu baru menarik. Iya. Itu baru menarik. Kejutannya di situ. Nah iya. Karena sekarang orang merasa, teman-temanku pada nanya semua, Pak, Mas, ini maksudnya apa? Saya bangun dari nontonnya podcast praktisi hukum itu. Ya, itu Karena lebih bagus. Mereka yang paham. Iya, itu bagus. Dan ya kita juga bingung mau, karena gini, kalau sampai ini anti klimaks, wah repot Bang ya. Ya kan? Ini perjalanannya udah terlalu jauh ini. Iya. Perjalanan jauh, banyak orang yang terlibat, ada yang terseret, ada YouTuber dilaporkan, Waduh, luar lawyer dilaporkan. Andi Aswan 2 LP. Berapa LP ya Bang? 2. 2 LP itu beranak pinak berarti kasus ini. Berbeda. Oh iya beranak kayak kasus ini jadi beranak pinak kena semua kan, banyak banget. Dari satu perkara ini, laporan ini banyak itu. Gitu. Jadi ya masyarakat sudah capek juga dengan kasus ini. Dan mungkin itu memang yang diharapkan gitu. Supaya udahlah nanti juga bosan sendiri. Bagaimana bisa bosan sendiri? Karena ini kan sesuatu kalau kita seperti menonton drama Korea, drama Cina ataupun sinetron Indonesia yang berjilid-jilid. Kan begitu. Dan ada juga yang enjoy terhadap masalah ini. Karena ikonnya modelnya. Roy Suryo, berapa pendapatan dia kalau di satu hari di stasiun TV A, stasiun B, podcast A, podcast B? Karena dia kan ikon. Kan begitu. Oke. Nah, tapi bagaimana nanti ini Bang efeknya ke perkara Roy Suryo? Efeknya pada satu saat nanti kalau tidak ada intervensi, ada relasi kuasa dan sebagainya, dan hukum itu di atas segala-galanya dan tetap berjalan secara on the track-nya itu, dia akan ditahan. Karena semua bukti ada gitu. Akhirnya divonis akhir. Divonis hakim. Apakah dia ditahan hanya pasal fitnahnya, pencemaran baiknya, atau akumulatif? Ya subsidiar dan sama itunya dia kan. Iya. 32, 35-nya. Bisa belasan tahun itu. Nah itu bisa belasan tahun. Itu terserah dari hakim untuk itu. Yang jelas itu vonis kan gitu. Iya. Itu aja. Oke. Sekali lagi kita nunggu kejaksaan. Kita nunggu kejaksaan dalam 7 hari ini. Ya kan? Nah makanya kita harus pantai dan ya saya berharap fokuslah JPU untuk membenahi ataupun pasal-pasal yang harus diperbaiki yang diminta oleh majelis hakim. Nah kalau itu ya ini akan suatu menarik pada saat pembuktian nanti. Dan akan menarik lagi klimaksnya akan naik ketika Pak Jokowi itu hadir. Akan meredam semua yang dimana spekulasi-spekulasi yang diglorifikasikan oleh pihak mereka itu akan hancur semua. Ya kan? Pak Jokowi datang. Karena datang. Iya dan itu diperintah undang-undang. Nah kan selalu mereka mengatakan, ini jadi ada lucu juga. Pihaknya Taka ya, Kozinudin dan kawan-kawan itu. Ya kan? Ya kan pengen maju terus dong, nggak boleh private kayak gitu kan. Nggak boleh ada putusan sela kayak gitu kan. Ini kan mereka ini ada perang antara mereka. Ya. Antara kubu yang antara kubu ya katakanlah yang kubu untuk menuntaskan ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu itu di pengadilan. Yang satu lagi ini katanya kan menurut mereka kan ini tidak ada lagi. Artinya mereka tidak masuk sampai ke substansinya yaitu adalah sidang materinya itu. Ini kan bertolak belakang. Ya kita nontonin aja. Dan Kozi udah mulai ngamuk-ngamuk. Ya ngamuk lah dia. Yang pertama kan pastilah sakit hatinya kan luar biasa gitu loh. Karena dari awal kan dia, saya masih ingat itu karena saya bertarung terus sama dia itu dari awal. Dari awal. Dari awal itu ya. Kemudian
Ya terus ada muncul Tifa gitu kan. Kemudian ada Roy, Ada Refli. Refli kan belakangan. Iya. Yang selalu yang dia katakan Wazinuddin sumbernya ini Refli yang mengadu domba mereka kan. Dia kan mengatakan itu. Si Kozi. Kozi lah. Ya terus ada muncul Gafur itu kan baru-baru. Ya. Ya lucu lah sesama advokat saling pecat memecat. Cakar mencakar. Cakar mencakar. Tapi aku udah pernah ngomong itu Vincent. Kira-kira mungkin ya sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu. Aku udah bilang. Ketika mereka ini ya ditahan gitu ya. Mereka akan cakar-cakaran. Mereka akan tercerai-berai. Karena kalau mereka ini berbeda masing-masing. Oke. Berbeda. Cuma tujuannya sama. Tujuannya apa? Makzulkan Gibran. Sasaran antaranya ijazah si Pak Jokowi itu palsu. Maksulkan Gibran itu sasaran juga. Utama. Atau itu sasaran antara juga untuk ke Pak Prabowo. Bisa juga digambarkan seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Politik bukan hukum murni yang dijalankan. Kita ini kan negara hukum ya. Melihat dinamika hukum seperti ini, apa yang dilihat Bang Andi? Ya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini yang mengkedepankan yang namanya restoratif justice, pemaafan. Ini ada suatu perubahan yang signifikan gitu loh. Jadi yang namanya hak asasi manusia itu dikedepankan. Itu suatu hal yang baik gitu loh, ya. Jadi bukan sifatnya mengintimidasi atau represif dan sebagainya. Ya, tapi jangan sampai celah-celah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memikirkan bahwa ini bisa mengulur-ngulur waktu. Ini yang dilakukan oleh Roy ini kan mengulur-ngulur waktu. Gitu. Karena nggak ada ininya juga ya Bang. Kalau misalnya Prapit pertama, oke lah. Nggak ada nilainya juga. Ya. Prapit kedua banyak yang bilang mustahil. Ya. Prapit ketiga ini juga banyak yang bilang apa ininya. Iya. Korelasi relevansinya apa? Lu ngegugat kan marah status juga masih tersangka. Tuh majelis hakim. Kenapa dicicil-cicil? Ya kan? Tapi diterima. Ya harus diterima semua. Kan. Kenapa dicicil-cicil gitu? Dan katanya sampai ke 5 nanti Bang. Dia nggak apa-apa sampai ke 5. Tapi kayaknya setelah lihat putusan Selatifa dia akan berani untuk kita juga lah masuk ke pokok perkara. Bagus, kita tepuk tangan lah. Jadi artinya lu bukan pengecut lagi. Kan mereka cuma Prapit Bang, kok pengecut? Ya pengecut lah. Ya. Kan menghindari sidang pokok perkara, walaupun itu dari salah satu strategi mereka untuk mengintip sidang pokok perkaranya Tifa. Jadi mereka udah ngumpulin celah-celahnya ini, kita jawabnya ini, kita nanti kalau ada putusan sela kita bikin kayak gini, sudah. Maka saya katakan udahlah pengecut lah. Jangan nanti udahlah. Tifa kita lepas saja, tapi Roy ini omongan orang-orang di warung kopi ya Bang. Iya. Dah Tifa udahlah, kita tunggu Roy aja gitu. Itu benar. Omongan orang Bang. Iya, kalau kita bicara omongan orang ya itu benar gitu. Karena kalau dilihat dakwaan jaksa itu kayak lumayan cukup jelas ya Bang. Terus sanggahan-sanggahan mereka itu kan apa yang selama ini mereka bicarakan di televisi juga. Jelas apa yang disanggahan itu semua. Ya jadi ya itu lagi saya bilang kan. Ya kita mengatakan itu kan dari pemikiran hakim yang sebagai penengah ibaratnya itu kan. Lain lagi kan. Atau mungkin juga ini niat baik hakim. Kalau ini langsung karena begini bukan niat baik, keyakinan hakim. Dengan niat yang baik, maksudnya keyakinan hakim. Ini lu pasang pasal yang berat ini dengan dakwaan seperti ini, kalau langsung dibawa ke pembuktian bisa kalah lu, nggak masuk nih pasal. Ya artinya hakim juga keyakinan hakim kan gitu. Ya. Artinya hakim juga pingin nih agak berat dikit lah. Karena kalau coba Abang bayangkan kalau keputusan itu terjadi di saat pembuktian. Artinya 3235 itu kan gugur. Ya kan? Artinya saya kemarin juga sadis juga ini eksepsi diterima karena kan di luar yang digembar-gemborkan ini sidang perkara nggak dilanjutkan. Tapi saya pikir-pikir jangan-jangan ini hakim ini ada niat baiknya juga. Lu rapin deh biar nanti pas di pembuktian nih jangan lemah ini.
Iya kan? Ya itu kan asumsi masyarakat. Atau asumsinya Vincent, kan gitu. Nggak, kita suka Ya. nakal-nakal berpikir Iya. ya Bang. Karena karena kan suatu hal yang aneh gitu loh ya. iya, saya Kok jangan-jangan profitnya bisa hakim diterima. memang mau supaya lu perkuat deh pasal 32 35 ini. Jadi begitu masuk pokok pembuktian, emang benar-benar nggak Nah. terbantahkan. 12 tahun, Bro. Tapi kalau ancamannya. kita lihat yang pasal 433 yang itu, 434 itu ya masuk sebetulnya mereka. Dan mereka juga nggak terlalu memikirkan yang di situ kan. Yang dia pikirkan 32 35. Iya, 32 35. Iya. Kalau yang fitnah itu masuk kok. Ya masuk. Masuk kok. Tapi kan ancamannya cuma 9 bulan. Nah itu dia maksud saya. Itu. Artinya kan mereka kan Ya, masalahnya di undang-undang ITE ini. Artinya dengan kemarin itu hakim membuka mata jaksa. Iya. Perkuat ini. Iya bisa jadi. Daripada itu ditolak di pembuktian, Bang, repot, Bang. Iya. Ya kan? Iya. Artinya itu kalau udah panjang gitu kan. ya, Ya pasti kan nanti pas di terakhirnya itu betul. mereka akan lakukan putusan perlawanan. Nih, artinya hakim masih bekal ke jaksa ini. Iya, Nah, bisa sekarang jadi. tinggal jaksa yang benar bikin ini. Bisa jadi. Seperti itulah. Harus diperkuat. Harus Jadi diperkuat. argumentasinya nanti benar-benar tak terbantahkan ketika masuk ke masuk ke pembuktian, pengujian kan. Iya, betul. Dan karena pasal ini pasal maut. Dan Pasal. itu kan yang ditakutin oleh Tifa dan Roy. Betul. Makanya Roy perapit kemarin kan. Kalau Roy kan pakai jalan perapit. Kalau Tifa ya menghajar itu di sidang pokok. Ya itu strategi mereka. Ya. Strategi Abang apa dan teman-teman? Ya kita nggak punya strategi, nggak punya kapasitas. Strategi setiap sidang datang aja gitu ya. Satu setiap sidang kita harus datang. Karena juga kita untuk kontra narasi mereka. Bayangkan seluruh stasiun TV melihat mereka. Mereka ngomong seenak-enaknya. Seenak perutnya mereka tanpa faktanya, tanpa data gitu loh. Orang yang tidak mengerti akan masuk. Nah, ini kan yang jadi ironis dari vonis Sela ini, putusan Iya, Sela jadi ini. Kan sekarang kan diglorifikasi kan. Iya. Artinya ngeri loh kalau bicara lihat di netizen itu kan. Apa yang ini terjadi? Artinya mau masuk ke akal apa enggak dengan putusan Sela ini? Ya memperkuat mereka. Iya, jelas itu. Tapi ya kan makanya kita harus memberikan pencerahan gitu loh kepada mereka, kepada masyarakat yang tidak mengerti apa sih arti putusan Sela itu. Apakah putusan Sela itu adalah sudah absolut bahwa mereka bebas? Kan selalu dikaitkan oleh mereka itu adalah freedom, bebas itu. Putusan Sela bebas murni. Kan diglorifikasikan oleh bazar-bazar mereka. Padahal kan bukan itu. Sekarang semua bola itu ada di Kejaksaan, JPU. Ya kita berdoa kita saja lihat, mudah-mudahan. kita dorong support JPU, ya nggak usah takut ya. Kalau misalnya ada ancaman dari manapun juga konsisten bahwa negara kita adalah negara hukum dan hukum harus berdiri di atas segala-galanya. Ya, karena hanya dengan itu negara kita selamat. Hanya dengan itu negara kita ini dapat berjalan dengan baik ya. Jadi hak asasi manusia itu ya baik warga biasa maupun warga ya katakanlah pemimpin yang elit dan sebagainya itu sama di mata hukum. Oke. Artinya kesimpulannya Bang, perkara ini masih hidup. Perkara ini 100% masih hidup. Nyawanya ada di jaksa. JPU. Jadi kalau sampai nanti mati perkara ini, JPU yang harus bertanggung jawab. Gitu ya? Tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh tim hukum yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara. Ya, dia akan lebih fokus dan lebih hati-hati lagi dalam menerapkan pasal-pasal dalam perbaikan itu. Oke. Ya, saya yakin untuk itu. Kita semua berharap begitu, Bang. Kita berharap. Oke. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang Vincent. Siap. Waduh, luar biasa nih. Semangat terus. Ya. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Ya pemirsa, begitulah hukum itu kadang penuh kejutan. Tapi ya selama setiap pihak memainkan atau pandai memainkan dinamika-dinamikanya, keadilan, kebenaran dan kejujuran akan
pada akhirnya akan jadi hasil yang memuaskan. Gitu ya Bang. Betul sekali. Terima kasih Bang Andi. Pemirsa, ikuti kita terus di spesial interview cumi-cumi.com setiap hari jam 7 malam. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.